Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan sekarang saya sudah berpindah posisi tepatnya di belakang para jamaah Damai Indonesiaku, jamaah Masjid Medan Satria. Dan kali ini saya akan menjawab menanyakan atau membacakan maksud kami dalam segmen Ulama Menjawab, saya akan bacakan lewat Instagram. Yang pertanyaan pertama akan dijawab oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Atas nama Jara S, yang nanti akan dijawab oleh Syekh Fikri Thorik ya Syekh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana cara kita sebagai Gen Z belajar untuk tenang, sabar dan tetap positif di tengah tekanan ekspektasi keluarga atau orang lain, ekspektasi nih. Silakan Syekh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya salam. Ibu-ibu sama bapak-bapak tahu gak Gen Z? Hah? Apaan tuh? Anak-anak muda ya maksudnya, generasi muda. Dulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah muda. Semua Nabi selain dari Nabi Adam, semuanya juga pernah mengalami masa muda. Alaihim wa ala nabiyina afdhalus salah wassalam. Dan kalau bicara tekanan ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam melebihi dari kita semua. Tapi mereka bisa menjalaninya dengan baik. Bahkan beliau-beliau bisa berhasil dalam hidupnya mengajak sebanyak-banyaknya orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita masuk surga bersama beliau-beliau, amin ya Rabbal Alamin. Maka kalau begitu, bagaimana supaya anak muda bisa menjalani masa hidupnya dengan baik? Harus belajar dari pendahulu. Ya salam dulu dong, bilang ya salam. Saya kalau ya salam biar semangat kita. Ya salam. Harus belajar dari pendahulunya. Siapa pendahulu kita yang termulia untuk kita jadikan suri tauladan? Para nabi dan rasul, terutama nabi kita Muhammad. Alaihim wa ala nabiyina afdhalus salah wassalam. Saya mau berkisah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ujiannya sangat berat. Ketika itu ayahnya sudah wafat sebelum beliau lahir. Bahkan beliau sempat diasuh di perkampungan Bani Sa'idah oleh Halimah As-Sa'diyah sampai dikembalikan kembali kepada ibunya. Di usia 6 tahun ibunya pun wafat, hingga Rasulullah kembali ke Mekah didampingi oleh seorang wanita namanya Barakah, budak dari ayahnya pada saat itu, yang akhirnya nanti dimerdekakan oleh Nabi SAW, yang bernama Ummu Aiman. Kembali ke Mekah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian kakeknya di usia Nabi SAW 8 tahun wafat. Maka diberikan hak asuh kepada pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib ketika itu banyak anaknya. Bayangkan Rasulullah harus tinggal di rumah pamannya yang anaknya banyak. Bahkan perekonomiannya pun tidak lebih. Artinya orang sederhana. Disitulah cerdasnya hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi orang yang terus berpikir dan berbuat bagaimana bisa meringankan beban pamannya. Wahai anak-anak muda dimanapun anda berada, kalian adalah penerus kami semua dan penerus bangsa ini, yang kita insya Allah menginginkan Indonesia menjadi bangsa terdepan di dunia. Jadilah anak-anak muda yang meniru para nabi dan rasul, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bebaskan tekananmu, bebaskan segala kesulitanmu dengan kau berpikir bagaimana saya bisa membantu meringankan orang tua saya, bagaimana saya bisa membantu meringankan keluarga saya, kakak adik saya, maka pasti kau akan berhasil. Ya salam, ya salam. Pendidikan walaupun tinggi, tapi kalau tidak peduli dengan keluarga,
tidak peduli dengan orang tua, tidak peduli dengan saudara, tidak akan banyak kau mendapatkan kesuksesan. Saya banyak ketemu orang, ibu-ibu juga banyak ketemu orang, karena ibu-ibu, bapak-bapak juga orang. Ya salam. Siapa yang paling sukses di keluarga kita? Yang paling peduli dengan orang tua, yang paling peduli dengan keluarga, betul nggak? Bahkan kadang-kadang sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat, walaupun amat sekolahnya tinggi. Ya salam. Tapi kalau dia peduli bagaimana membantu orang tua, bagaimana membantu keluarga, biasanya paling maju itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamannya ini sangat cinta kepada Rasulullah. Kalau mau tahu, Abu Talib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi sayangnya sama anak kandungnya sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu beliau membawa kambing-kambing milik orang-orang Quraisy. Beliau mengembala kambing milik orang lain kambingnya. Dan beliau mendapatkan hadiah dari pemilik kambing itu. Karena beliau amanah membawa kambing-kambing mereka. Mengembala kambing. Bahkan di hadis riwayat Imam Bukhari sahih diriwayatkan yang maknanya ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi yang dihidupkan oleh Allah kecuali pernah mengembala kambing. Ya salam. Dan hasilnya beliau tidak pernah makan sendiri. Semuanya beliau serahkan pada pamannya untuk membantu perekonomian keluarga pamannya. Bahkan ketika pamannya hendak pergi ke negeri Syam, dulu kebiasaan orang Quraisy kalau musim dingin berangkat dagang ke Yaman. Kalau musim panas berangkat dagang ke negeri Syam. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita' was saif. Saat itu ketika dengar pamannya Abu Talib hendak berangkat ke negeri Syam itu Suriah, negeri Syam, Palestina, Lebanon dan juga Yordania, itu negeri Syam saat itu. Nabi mendaftarkan diri, paman ajak saya ikut berdagang. Ketika itu usia Nabi, ada riwayat 12 tahun, ada riwayat 13 tahun, wallahu a'lam bishawab. Nabi di usia seperti itu sudah mau ikut dagang dengan pamannya, bukan untuk keuntungan pribadi, bukan untuk mencari kekayaan pribadi, tapi ingin menyenangkan pamannya, keluarga pamannya dan fuqara serta masakin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya pernah ketemu satu orang. Orang ini dulunya supir membawa barang dari Cikarang ke Jakarta. Saya ketemu orangnya langsung. Tapi sekarang dia punya pabrik sendiri. Saya tanya, Pak Haji, apa resepnya Pak Haji? Kita ini harus cerita yang zaman dulu juga kita ceritakan sekarang. Yang sekarang, ya salam dulu dong, ya salam. Ibu Masitoh, dengerin Bu. Mana dia Ibu Masitoh? Jadi pada saat itu, dia bilang sama saya itu dari Cikarang ke Jakarta, supir, barang-barang orang, mobil-mobil orang. Saya berdoa sama Allah, ya Allah luaskan rezeki saya mau nyenengin orang tua saya mau nyenengin adik-adik saya. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Sepanjang jalan doanya begitu, baca Al-Fatihah. Sekarang punya pabrik. Berkah dari peduli dengan sesama. Hai anak-anak muda, suri tauladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau harus berhasil meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat, jangan kebanyakan ulin. Ya, ulin itu apa sih? Main. Baik, Masya Allah, terima kasih. Bisa duduk kembali Syekhuna Syekh Fikri Thorik atas jawabannya dan juga tausiahnya. Silakan duduk kembali Syekh Fikri, nanti akan dijawab untuk pertanyaan selanjutnya oleh Ustazah Ebirah. Masya Allah, ternyata
Nabi kita Muhammad SAW juga pernah muda dan juga pernah mengalami Gen Z. Beliau juga pernah menjadi Gen Z ya Syekh ya? Semua orang pernah mengalami masa Ya. muda. Dan Masya Allah dengan berbagai Tapi ujian. masa muda paling berkualitas, masa muda Nabi Muhammad. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadikan contoh Nabi Muhammad SAW. Nah,